Bagaimana wujud partai politik besutan Joko Widodo yang digadang-gadang akan mengisi ruang kosong dari dinamika politik di tanah air kita? Saya ingin mengajukan dua tesis yang sekaligus mengusung pandangan bahwa partai besutan Jokowi harus memiliki identitas yang berbeda dari kebanyakan partai politik yang selama ini kita saksikan dalam jagat perpolitikan di tanah air kita. Bagaimana kita membincang platform partai politik besutan Jokowi yang diharapkan menghadirkan praksis politik yang berbeda dari kebanyakan partai-partai politik yang ada. Mari kita membincang hal ini. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang sebuah negara demokrasi, yaitu negara yang secara sadar memilih sistem demokrasi sebagai sarana untuk mengatur jalannya kehidupan dinamika politik yang ada di sebuah negara, maka rezim pemerintahan yang bercorak demokratis itu adalah rezim pemerintahan yang dengan konflik dan kontestasi. Mengapa demikian? Oleh karena rezim pemerintahan yang demokratis itu memang cirinya adalah penuh dengan kegaduhan. Kegaduhan itu disebabkan karena semua orang dan semua kekuatan partai politik itu hendak menyatakan aktualisasi dirinya dalam rangka menemukan semacam panggilan masing-masing untuk memberikan warna tersendiri dalam kehidupan perpolitikan di sebuah negara. Ini juga yang terjadi dalam konteks kita di Indonesia. Di dalamnya kita mengerti bahwa salah satu kekuatan atau piranti utama dari dinamika sistem berdemokrasi itu adalah partai-partai politik. Partai-partai politik diharapkan turut menyehatkan dari apa yang dinamakan pilihan sadar sebuah sistem politik yang disebut demokrasi. Disinilah teman-teman kita lihat bagaimana hidup berdemokrasi kita di tanah air kita itu juga penuh dengan kontestasi dan bahkan rivalitas yang salah satunya oleh kekuatan-kekuatan politik yang diterjemahkan dalam partai-partai politik. Nah, dalam konteks itu teman-teman, ketika sebuah partai politik hendak dihadirkan dan termasuk di dalamnya adalah partai politik besutan Jokowi yang saya ingin mengulas itu sebagai salah satu bagian dari upaya menyehatkan dinamika perpolitikan dan demokrasi di tanah air kita, maka saya ingin mengatakan bahwa partai politik besutan Jokowi dan tentu simpatisannya itu setidaknya harus punya dua platform sebagai identitas dari partai politik yang akan dihadirkan ini. Yang pertama itu adalah partai politik ini harus benar-benar mengusung identitas diri sebagai partai yang super TBK atau partai yang super terbuka. Dengan mengusung identitas sebagai partai yang terbuka, itu berarti semua orang tanpa terkecuali boleh menghadirkan dirinya untuk turut serta dalam menghadirkan berbagai macam konsesi dan kontribusi dalam memperkuat kehidupan demokrasi seperti yang ingin diharapkan dari hadirnya sebuah partai politik. Karena itu, bahkan kita bisa juga mengatakan setiap orang bisa datang dan bahkan bisa sewaktu-waktu keluar dari sebuah partai politik yang namanya partai politik yang super terbuka. Karena itu semua orang adalah setara dan sama. Dan sebagai orang yang setara dan sama, semua orang harus diperlakukan punya kesempatan untuk mengabdikan diri dalam kehidupan perpolitikan di tanah air ini. Dan termasuk itu kontribusinya dilakukan lewat partai politik yang akan menjadi partai politik besutan Jokowi. Identitas yang kedua itu adalah ketika kita membincang partai politik ini, maka partai politik ini juga diharapkan mengisi ruang kosong dari yang selama ini kita mengerti tentang partai politik. Partai politik ini bahkan dikatakan merupakan kritik Jokowi terhadap dinamika perpolitikan tanah air kita. Partai politik ini diharapkan memberikan corak berbeda dari umumnya kita memahami partai politik yang sering kali hadir hanya
tak ubahnya sebagai partai dinasti belaka, yaitu partai milik orang-orang tertentu, keluarga tertentu, kelompok tertentu. Sehingga tetap saja partai ini bersifat elitis, partai ini bersifat sangat terbatas dan tertutup pada kelompok-kelompok orang tertentu yang diharapkan orang-orang itu adalah orang-orang yang terpilih, dan karena itu orang-orang itu adalah orang-orang yang bisa diharapkan mendorong partai ini menjadi partai yang diperhitungkan dalam geliat demokrasi di tanah air kita. Partai ini jelas partai yang sangat tertutup, dan karena itu sulit kita membayangkan bahwa partai ini adalah sebuah partai yang modern yang dikelola secara profesional. Karena itu ketika Jokowi dianggap sebagai tokoh yang akan membesut sebuah partai politik, maka harapannya bahwa partai politik besutan Jokowi ini menjadi kritik tajam Jokowi. Karena selama ini ia dianggap orang yang selalu marginal karena tidak memiliki kendaraan partai politik. Partai politik sudah dikooptasi oleh kelompok-kelompok tertentu, keluarga-keluarga tertentu, dan hadir dalam partai dinasti yang itu-itu saja. Seperti PDIP, seperti Partai Demokrat, bahkan mungkin juga Partai Gerindra. Sebuah partai politik hanya milik kelompok tertentu, elit tertentu. Nah, ketika Jokowi diharapkan menghadirkan sebuah platform politik modern, maka salah satu kritiknya adalah bisakah Jokowi menghadirkan sebuah platform politik yang ingin menghadirkan sesuatu yang berbeda, yaitu partai politik yang bisa dimasuki oleh siapa saja. Ini adalah partai politik di mana semua orang setara dan sama untuk memberikan kontribusi dan partisipasi dalam kehidupan perpolitikan, dan sama-sama ingin membesarkan kehidupan bangsa dan negara kita lewat partai politik yang hendak didirikan bersama-sama dengan Jokowi. Karena itu teman-teman, mari kita tunggu waktu yang tepat. Apakah memang benar harapan-harapan publik luas bahwa partai politik ini adalah partai super terbuka, dan partai politik ini adalah partai yang ingin menghadirkan platform yang berbeda dari kebanyakan kita memahami partai politik sebagai partai politik yang hanya milik kelompok orang atau kita sebut sebagai partai dinasti. Maka kita meyakini bahwa Indonesia akan semakin baik ke depan dengan menghadirkan sebuah partai politik yang tidak lagi terjebak dalam politik dinasti, politik yang hanya milik kelompok-kelompok tertentu. Ketika partisipasi politik diperluas, maka kita mengharapkan ada banyak orang yang setara dan sama yang dapat membaktikan dirinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Untuk Indonesia yang semakin baik, kami menunggu waktu yang tepat Jokowi merealisasikan sebuah partai politik yang terbuka dan bukan partai politik hanya milik dinasti tertentu, termasuk juga dinasti Jokowi tentunya.